Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, di hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan bulan yang bagus ini, bulan yang penuh barokah ini, dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, sehingga kita nanti bisa pasca Ramadan bisa meraih aqab maghfurlah seperti yang diciptakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ujian tengah semester yang baru kita laksanakan hari Sabtu kemarin. Karena ketika saya lihat ada di antara saudara-saudara yang cara menjawabnya kurang tepat. Sebetulnya permintaan saya itu kan hanya suruh mengeluarkan saja, mengeluarkan nanti dan kalau ini satunya apa sebabnya. Contoh yang kemarin af'alus syuru, ini kan yang saya suruh mengeluarkan salah satu di antara ini yang termasuk af'alus syuru, asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum utna. Ini ya ayyarhamakum menjadi khobarnya asa. Asa termasuk af'alur roja. Karena af'alur roja maka khobarnya pakai an, ayyarhamakum ke sana. Ini lain dengan yang kada. Kemudian ada la yakaduna yafqahun. Yafqahun jika khobarul kada tidak pakai an, karena kada termasuk af'alul muqarrabah. Itu bisa pakai an, bisa tidak. Kebetulan di dalam ayat ini tidak ada an-nya. Satu. Kemudian berikutnya ketika yang inna dibaca kasrah. Contohnya di situ wallahu yasyhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini memang harus dibaca innal munafiqina. Tidak boleh annal munafiqina. Alasannya karena apa? Karena itu khobarnya itu ada lam taukid. Jadi kalau ada lam taukid maka hamzahnya inna harus dibaca kasrah, tidak boleh dibaca fathah. Kemudian berikutnya ini contohnya awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Ini anna itu ya dibaca anna, dibaca fathah. Kenapa dibaca fathah? Dia itu menjadi fa'il daripada yakfihim. Awalam yakfihim, himnya itu menjadi maf'ul bi. Jadi kata anna isim dan khobar fi ta'wil masdar menjadi fa'il daripada awalam yakfihim. Itu ke sana. Kemudian yang berikutnya yang maf'ul bi itu yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum. Itu zalimina menjadi maf'ul muqaddam, harus didahulukan daripada fa'il. Fa'ilnya ma'dziratuhum. Kenapa harus diakhirkan, didahulukan maf'ul itu, dan fa'il harus diakhirkan karena pada fa'il itu ada dhamir yang kembali kepada maf'ulun bih. Karena tidak mungkin ada kembalinya dhamir itu kepada mutaakhir lafdzan wa rutbatan. Di sini kan lafdzan saja tapi la rutbatan. Itu ke sana. Dan itulah itu aja sebagai perhatian. Yang lain saya kira nanti akan seperti itu. Ya, ini untuk middle nanti final juga nanti akan seperti ini. Tolong nanti perhatikan. Saudara-saudara, sekarang kita mau lanjutkan kajian kita. Kita akan bicara dengan maf'ulun mutlak. Ini termasuk mafail
Kemarin sudah kita bicara maf'ulun bih. Sebenarnya masih banyak maf'ul bih itu, ada takdir, ada istighfar, tapi tidak usah lah Anda kaji sendiri, itu agak ini. Ini mungkin kalau kita tatap muka itu bisa. Ini sekarang akan saya bicarakan tentang apa namanya maf'ulun mutlak. Saya bacakan aja takrifnya itu: masdarun yang yuzkar ba'da fi'lin min lafzihi ta'idan li maknahu au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi au badalan anit talaffuz bi fi'lihi. Jadi yang maksudnya maf'ul mutlak itu masdar yang dituturkan setelahnya fi'ilnya. Jadi masdar itu karena mansubatul asma jelas dibaca nasab. Masdar tadi fungsinya apa? Sebagai ta'i dan limana, mengukuhkan, menguatkan maknanya fi'il tadi. Au bayanan li adadi, atau menjelaskan adatnya fi'il tadi, perilaku tadi. Fi'il kan pekerjaan. Atau bayanan li nau'ihi, atau menjelaskan bentuknya, macamnya, bentuknya pekerjaan itu. Atau badalan anit talaffuz bi fi'lihi, atau sebagai ganti daripada menuturkan fi'il. Itulah maf'ul mutlak itu. Jadi ada 3 tadi. Dia bentuknya masdar. Hukum pertama masdar yang dibaca nasab, yang disebutkan setelahnya fi'ilnya. Jadi antara fi'il dan maf'ul mutlak itu biasanya sama. Nah tujuannya apa? Ini maksudnya itu maknanya, kalau maf'ul bih kan objek, ya. Kalau fa'il kan subjek. Tapi kalau maf'ul mutlak itu dia sebagai taukid, bisa sebagai penguat daripada fi'ilnya, bisa dia itu sebagai menjelaskan macamnya, atau menjelaskan jumlahnya, atau sebagai pengganti daripada fi'ilnya. Contohnya yang taukidan itu, wa kallamallahu Musa taklima. Itu artinya taklima itu masdar dari kalama. Kalama itu fi'il, masdarnya takliman. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini artinya Allah itu benar-benar mengajak bicara kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ini takliman itu menjadi takkid daripada kalama. Benar-benar Allah itu mengajak bicara, betul-betul mengajak bicara. Ada yang itu faedahnya itu adalah menjelaskan jumlahnya. Nih ada atau jumlahnya. Contohnya di buku saudara, waqaftu waqfataini, saya berhenti 2 kali. Waqfatun. Jalastu jalsataini, saya duduk 2 kali. Nah di sini terus ini biasanya bentuknya masdar ada wazan tertentu, fa'latun. Jalastu jalsataini, saya duduk. Jalastu huna jalsataini, saya duduk di sini 2 kali. Waqaftu waqfataini, saya berhenti 2 kali. Itu fa'latun. Di dalam alfiah wa fa'latun 5 rotin. Di fa'lah. Jadi akal tu aklataini, saya makan 2 kali makan. Itu menunjukkan 2 kali adadul masdar, adadul fi'il. Itu juga masdar yang menunjukkan jumlahnya fi'il, itu menjadi maf'ulun mutlak. Ada bayan linau'ihi, bentuknya. Contohnya jalastu jilsatal amir, saya duduk seperti, bentuknya duduknya raja. Jadi sirtu sairol ukola, saya berjalan seperti berjalannya orang yang pintar. Nah ini sairo itu berjalan. Ini ada menunjukkan bentuknya. Kalau tadi jumlahnya, ini bentuknya. Dan ini biasanya ada wazan tertentu juga. Kalau untuk marroh tadi, untuk jumlah itu fa'latun, tapi untuk hay'ah itu fi'latun. Jadi kalau ada dalam hadis mata mitatal jahiliyah, itu mati ya seperti matinya orang jahiliyah. Bukan mati jahiliyah, jadi mati yang seperti matinya orang jahiliyah. Dalam hadisnya terdapat hadis bai'at itu. Jadi kalau tidak bai'at, karena di masa jahiliyah belum ada pemerintahan yang bagus. Oke. Ini ya.
Kemudian ada yang ketiga, yaitu badalan anit talafut bi fi'lihi, sebagai pengganti daripada mengucapkan fiilnya itu tadi. Jadi boleh, jadi hanya bentuk masdar tok, tapi itu sebagai pengganti dari menyebutkan fiil. Dan ini banyak terjadi. Cuma biasanya di dalam kalimat kata-kata untuk takalum. Contohnya salaman. Nah, bila Anda salam, asalnya salimu salaman. Kiaman. Nah, ini biasanya kan ekumu kiaman. Kungutan, ukut kungutan. Itu biasanya untuk perintah. Itu masdar saja. Itu dibaca nasab, itu pun bisa menjadi maf'ulun mutlak. Namanya yang badalan anit talafut bi fi'lihi. Itu. Karena itu, nah, saudara-saudara, nah, cuma di dalam realita yang ada itu ternyata banyak yang menjadi maf'ul mutlak itu bukan masdar, ya. Bukan masdar, kadang-kadang pengganti daripada masdar. Dia bukan masdar. Jadi ingat, dari masdar itu kan tasrif ketiga dari fiil. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu masdar. Kalau tidak itu, ya itu biasanya sama dengan fiilnya. Itu kalau tidak. Tapi bisa, dia ada kadang bisa menjadi maf'ul mutlak. Contohnya yang satu di buku sejarah ada ismul masdar. Jadi ada bedanya masdar dengan ismul masdar kan. Oleh karena itu kalau Anda lihat dalam orang tasrif kan, fa'ala fi'lul madhi, yaf'ulu fi'lul mudhari', fa'lan masdar, tidak ada ismul masdar. Padahal masdar itu isim. Nah, tapi beda katanya nanti setelah fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, ada isimnya lagi. Tetapi kalau masdar yang menggunakan isim, tapi hanya katakan masdar. Sehingga apa masdar? Karena ternyata ada beda antara masdar dan isim masdar. Memang masdar kalimat isim. Tapi biasanya itu al-mustalahah an-nahwiyah, di orang an-nahwi tidak menggunakan kata-kata isim karena ada beda antara masdar dan isim masdar. Bedanya mana? Kalau masdar itu sesuai dengan fiilnya. Contohnya qara'a yaqra'u qira'atan, itu masdar. Enggak, qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau isim masdar itu masdar, tapi dia tidak sama dengan fiilnya. Jadi kata kerjanya fiil dengan masdar itu beda. Maksudnya beda itu yang satu sulasi mujarrad, yang satu masih yang ke sana. Contohnya kata sholat. Sholat itu sholatun, itu fiilnya nggak ada sholat. Fiilnya yang kita kenal sholat yusolli. Padahal sholat yusolli biasanya masdarnya tasliyan. Tapi yang banyak sholat yusolli sholatan. Nah, maka kata sholatan itu bukan berupa masdar. Nah, namanya ismul masdar. Jadi sholatan itu ismul masdar. Dan kadang-kadang itu berlaku dua-duanya juga. Contohnya irtasala, yartasilu, ada irtisal. Tapi juga ada irtasala, yartasilu, huslan. Jadi kalau huslan itu ismul masdar. Mandi artinya. Beda kalau ghasala yaghsilu ghaslan. Kalau ghasala yaghsilu ghaslan artinya mencuci. Itu masdar. Paham ya? Jadi ghaslan itu masdar dari ghasala yaghsilu. Tapi kalau huslan itu ismul masdar dari iktasala yaghtasilu huslan. Maka mujibatul husli, yang sesuatu yang mewajibkan mandi. Tapi kalau fardul wudu itu ada ghuslul wajhi, bukan huslul wajhi. Ini kesana. Beda, tahu ya. Jadi itu antaranya mana yang itu ismul masdar, mana itu masdar. Dan ismul masdar macam ini bisa dia menjadi maf'ulun mutlak. Ya, bisa menjadi maf'ul mutlak. Contohnya irtasaltu huslan. Saya benar-benar telah mandi. Irtasaltu huslan. Saya benar-benar telah mandi. Takidan lima. Nah, mana tetap takidan lima. Tapi bentuknya huslan itu bukan kategori masdar. Karena huslan tidak ada fiilnya bukan ghasala. Ya, fiilnya irtasala. Karena antara masdar dan fiilnya tidak sewazan. Nah, itu namanya ismul masdar. Oke ya. Ini takalam tuh kalaman. Saya benar-benar
atau kalam tuka, kalaman. Saya betul-betul mengejak bicara dengan Anda, kalaman. Ini kalaman kan pembicaraan. Kalam tuh berbicara dengan Anda. Kalaman dengan pembicaraan. Jadi saya benar-benar berbicara dengan Anda. Ini. Kemudian yang kedua itu ada sifatul masdar. Sifat. Jadi dia kata sifat, tapi dia menjadi maf'ul mutlak. Contohnya uzkurullah kasiran. Jadi kasiran itu bukan, kasiran itu maf'ul mutlak, bukan dia naat, bukan. Karena apa? Karena uzkurullah kasiran, yang kasir itu apa? Yang kasir itu zikrunya. Jadi mestinya yang betul itu kalau tersirat uzkurullah zikron kasiran. Jadi dengan zikronnya dibuang, hanya pada kasiran. Jadi kasiran itu bisa menjadi maf'ulun mutlak. Karena ada falyat haku qalilan wal yabku kasiran. Falyat haku qalilan. Qalilan itu maf'ul mutlak juga. Ini kan jadi falyat haku dohkan qalilan wal yabku bukaan kasiran. Ini jadi maf'ulun mutlak. Dalam Al-Qur'an ada itu. Ya. Nah, ini jadi sifat. Bentuknya kan kata sifat. Yang pernah saya katakan bahwa kata sifat kan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah itu termasuk kata sifat. Kasiron, qalilan termasuk kata sifat, tapi dia bisa menjadi masdar karena dia itu menjadi sifatnya masdar. Sifatnya masdar. Oke. Jadi kalau dia tidak sifatnya masdar, yang kebetulan masdar itu menjadi maf'ulun mutlak. Jadi masdarnya menjadi maf'ul mutlak. Kalau tidak ya yang tidak pun. Yang berikutnya itu ad-dhamir a'id ilal maf'ul mutlak. Ada dhamir yang kembali kepada maf'ulun mutlak. Ini contohnya di sini ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Ini ijtahadtu ijtihadan. Ijtihadan jadi maf'ul mutlak. Ini takkidan li maknahu. Saya benar-benar sungguh-sungguh, ya. Istihadan lam yajtahidhu, yang tidak sungguh-sungguh dengan istihad. Jadi hunya itu bukan menjadi maf'ul bih, tapi hunya menjadi maf'ulun mutlak karena kembalinya kepada maf'ulun mutlak. Ya, mana istihadan? Kebetulan istihadan itu menjadi masdar yang menjadi maf'ulun mutlak. Jadi ada ya dhamir yang kembali kepada maf'ul mutlak, itu dhamir itu menjadi maf'ul mutlak. Soalnya kadang-kadang kita jangan terkecoh karena seperti di dalam maf'ul bih kan pernah saya katakan fi'il terus huma hum, itu huma huwa huma hunna kakuma, itu kan kalau setelahnya sebelumnya itu fi'il maka dia menjadi maf'ul bih. Nah, kan seperti kalam tuka, kanya menjadi maf'ul bih karena kalam tu itu fi'il, kanya menjadi maf'ul bih. Nah ini kan kesana kalau fi'ilnya itu mutaati, tapi itu ternyata tidak semuanya macam itu. Ada kadang-kadang yang itu menjadi maf'ul mutlak karena dia kembalinya kepada maf'ulun mutlak. Ya. Nah, berikutnya ini muradiful masdar, bukan masdarnya tapi muradifnya, sama saja saya kira itu. Muradiful masdar sama dengan contohnya itu di sini kumtu wukufan. Kumtu wukufan, kumtumnya kiaman, kiaman sama dengan wukuf, berdiri. Ini wukuf ya berhenti. Ini aja kumtu wukufan, ya sama itu, sama karena dianggap sama. Itu wukufan bisa menjadi maf'ul mutlak. Mestinya kan kumtu kiaman, ini kumtu wukufan. Jadi berdiri, ya, berdiri dalam keadaan berhenti. Nah, ini karena sama. Ini namanya muradiful masdar, ya kan? Jadi ya kan. Ya, nah, kan. Berikutnya ya agak sekarang ini masdarun yulaki fil istiqaq. Ada istilah masdarun yulaki fil istiqaq. Jadi masdar ini sebetulnya kalau masdar yulaki fil istiqaq, masdar yang bertemu dengan mustaknya kata kalimat itu. Di contohnya di buku saudara gini, wallahu ambatakum minal ardi nabata.
wallahu ambatakum minal ardi nabata. Nabata itu jadi maf'ul mutlak. Di fiilnya ambata. Nah, ini juga tidak merupakan muratif, tidak. Karena ambata itu kan masjid. Ambata yumbitu imbat. Ambata yumbitu imbat. Kalau nabata yang butuh nabat. Di nabatan itu masdarnya dari kata nabata. Kalau apa namanya ambata itu mesti masdarnya imbat. Cuma ini dia bisa bertemu satu mustaq. Maksudnya itu mustaqnya sama. Jadi imbat itu kalau dicari mutadi nabat itu disama. Jadi yulaki akan bertemu dengan mustaqnya sama. Di mustaqnya kata imbat itu dari kata nabata itu masdarnya kalau diurut-urut sampainya kepada imbat juga, nabatan juga. Pada nabata yang butuh imbatan itu kan maksudnya. Mutadinya kan daripada nabat. Istiqoknya itu kan dari kata nabat. Nah, nabata itu kan ini kan bisa dikembangkan jadi masjid, jadi macam itu. Nah, ini jadi ya. Jadi fiilnya tidak sama, cuma bisa bertemu dengan satu bentuk mustaqnya sama, istiqoknya masdarnya sama. Jadi kalau ambata kan imbat, kalau nabata itu mestinya fiilnya nabata. Nabata yang butuh nabatan. Nah ini ada wa ambata ini wallahu ambatakum minal ardi nabata, bukan imbata tapi nabata. Nah kata nabat itu menjadi maf'ulun mutlak yang namanya dia itu yulaki fil istiqaq. Ini ya. Kemudian berikutnya, nah ini ada ma'dalla ala nau'ihi ma'dalla ala adadihi. Ini sama tadi kan, tapi kalau tadi kan ada bentuk masdar, ini tidak, hanya bentuk macamnya aja. Di sini contohnya itu roja'a kohkoro. Roja itu kembali, kohkoro mundur, nah berjalan mundur. Ini nau kan macamnya, macam bentuk kembali mundur. Nah bisa miring atau ini roja'a kohkoro. Nah ini apa namanya? Nah, ini kan kohkoro bentuk mundur. Ini bisa kohkoro itu juga menjadi maf'ulun mutlak karena bentuk macamnya nau daripada roja. Untuk rojanya mungkin dia lari, bisa kan mundur lari, tapi mundur dengan ini badannya mundur, roja kembali dengan mundur, banding mundur. Ini kan. Berikutnya ada adatnya, contohnya akal tu salasan. Nah ini di akal tu salasan. Jadi saya mata atau salasan kan 3 kali, akal tu salasan 3 kali itu bisa menjadi maf'ulun mutlak. Kata salasan itu karena dia sebetulnya kan jumlahnya akal itu. Makanya berapa kali? Akal tu marrotain. Marrotain ini menjadi maf'ulun mutlak, bukan dzaraf. Akal tu marrotain, saya makan 2 kali. Akal tu salasan, saya makan 3 kali. Jadi nanti di sini Anda mungkin harus bisa membedakan cara makna lagi ya. Soalnya adat itu kadang-kadang bisa menjadi dzaraf juga. Akom tuhuna salasata ayam. Ini salah satu ayam ini tidak bisa menjadi maf'ul mutlak karena akom tuh saya tinggal di sini selama itu jadi dzaraf. Tapi kalau akal tuh salasan, saya makan kok dalam 3 kali enggak kan? Salah akal tuh salasan, saya makan 3 kali. Ini jadi bentuknya apa namanya adatul masdar. Oke ya. Nah, ini ya, berikutnya ada ya. Ini alatnya juga ada itu dorobtu. Ini disanta dorobtu liso sauton. Saya memukul pencuri sauton dengan memakai apa cambuk. Dorobtu saya memukul aliso pencuri sauton dengan menggunakan cambuk. Itu alatnya bisa. Jadi tadi ada satu itu jumlahnya adatnya ya, satu macamnya, bisa juga alatnya. Ini semuanya bisa menjadi maf'ulun mutlak. Ini yang agak susah ini ma dan ayun yang istifhamiyah. Nah, ini memang Anda harus piawai nanti. Seperti kemarin itu ada soal kemarin yang banyak yang keliru ternyata ya.
Fa ayya ayatillah itu kan baru aja. Fa ayya ayatillahi tungkiru itu ayya itu ya fa ayya ayatin ya itu jadi maf'ulun B kalau ketika itu yang nanti belum tentu. Jadi melihat fiilnya. Jadi kalau fiilnya itu muta'addi belum punya maf'ul, ada ayunya itu jadi maf'ul B. Jadi nanti kalau dia sudah maf'ul punya maf'ul B, fiilnya ada itu ayunya bisa menjadi atau ma-nya itu bisa menjadi mubtada. Man sama itu man itu macam itu. Man tapi kalau man tidak bisa jadi maf'ul mutlak lah. Bisa jadi mubtada, bisa jadi maf'ulun B. May yahdillahu man yahdillahu ini kan yahdi Allah ini kan belum ada maf'ul B-nya. Di man-nya jadi maf'ul B. Tapi wa may yudlilhu karena ada yudlil sudah hu, maka man-nya menjadi mubtada. Itu ke sana. Dan nanti kalau fiilnya itu kelihatannya sudah membutuhkan maf'ul mutlak, maka ma-nya nanti bisa menjadi maf'ul mutlak. Ini contohnya ma akramta khalidan. Ma akramta khalidan artinya kan dengan apa kamu menghormati Khalid. Karena tidak mungkin karena Khalid jadi mubtada kan nggak mungkin.